Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan banyaknya komentar yang menginginkan bagaimana caranya pelaksanaan AKMI Kemenag itu bisa diakses oleh HP ya, oleh HP atau Android lah, katakan diakses oleh Android, atau secara umum bisa diakses dengan wireless atau WiFi ya. Oke, di sini saya akan, sebelum saya simulasikan langsung dengan HP dan PC server, saya akan simulasikan dulu. Di sini saya udah buat rangkaiannya. Di sini yang kita ketahui bahwa di setiap komputer itu kan ada di pas belakang ya. Di sini ada back panel. Di sini ada berbagai macam port ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kita tekankan di sini adalah ini ya. Ini ada RJ45 NIC, atau ini adalah Ethernet atau kartu jaringan ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi seperti yang kebanyakan daripada komputer, jadi bahwa Ethernet di sini ada yang mempunyai satu Ethernet, ada yang mempunyai dua Ethernet ya. Sementara kebutuhan VDI atau server daripada AKMI ini harus punya dua Ethernet seperti ini ya. Karena kebanyakan kita memiliki hanya satu Ethernet, maka ini ada dua cara ya. Cara yang pertama berarti kita tambah Ethernet menggunakan PCIe atau PCI biasa ya. Jadi di sini ada dua soket, ini PCI biasa, kalau yang kecil-kecil ini adalah PCIe. Berarti kita tambah LAN card ya. Kita tambah LAN card-nya, otomatis kita beli ya. Kita beli LAN card-nya seperti ini. Beli LAN card baru dan kita pasang di yang kecil ini, karena kalau sekarang itu sudah PCIe ya, berarti yang kecil ini. Kalau yang PCI biasa ini biasanya yang dulu ya, yang model lama ya, seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu malas untuk membuka CPU, kemudian memasangkannya juga tidak tahu, lebih baik beli USB wireless. Beli USB wireless. Jadi nanti si USB wireless ini dipasang di mana saja, yang penting di USB. Kenapa? Karena USB wireless ini untuk menangkap sinyal WiFi dari modem internet ya. Jadi kita pasangkan di USB mana saja ya. Ini ada USB ya, ada USB 2, USB 3, ini USB juga sama ya. Ini dipasangkan di mana saja, ini sebagai sinyal dari internet, atau kalau di PDI aksesnya disebut dengan NAT. Kemudian untuk port yang sudah ada, yang onboard ini kan onboard namanya ya. Kalau yang onboard ini untuk ke klien ya, ke klien. Oke. Anggap saja seperti ini ya. Ini back panel sama ya. Anggap saja seperti ini. Ini untuk ke klien ya. Ini untuk akses internet, dipasangkan di USB mana saja ya, seperti itu. Ini USB, terserah di mana saja, yang penting akses internet kita menggunakan USB. Kemudian untuk ke jaringan yang menggunakan kabel atau ke LAN, kita pasangkan dari sini. Kemudian peralatan selanjutnya yang diperlukan untuk membagi jaringan menggunakan WiFi atau supaya bisa diakses oleh Android atau WiFi yang menggunakan laptop, berarti peralatan selanjutnya adalah access point ya.
Saya bedakan di sini dua ya. Ini modem internet ya, nanti akan diakses oleh ini kan. Ini modem internet. Kemudian ini adalah access point. Access point yang terpisah. Nanti access point ini bisa langsung dihubungkan ke sini. Ya. Karena kan kalau ACMI itu kan sifatnya localhost tanpa internet. Jadi menggunakan komputer server ini kan, menggunakan komputer server ini. Ya. Jadi dari sini kita langsung ke access point yang tanpa internet. Kalau ini kan modem. Modem ini modem internet. Jadi biarkan modem ini menyebarkan hanya untuk internet saja. Ya, hanya untuk internet saja. Jadi kita siapkan access point yang murah meriah saja, bisa ya. Yang murah meriah saja untuk nanti apakah ini langsung dari Ethernet yang menuju ke klien langsung dihubungkan ke access point atau bisa menggunakan hub ya. Jadi kalau menggunakan hub seperti ini, jadi dari sini ke hub ya, ke hub. Dari sini ke salah satu portnya ya. Misalkan dari sini ke salah satu portnya. Nah, port yang lain kita hubungkan ke access point ya. Jadi untuk port-port yang ini yang sisanya ini untuk akses PC ya, untuk akses PC yang menggunakan kabel. Jadi posisi singkatnya modem nanti memberikan akses internet ke USB, dari sini ke hub. Kalau misalkan ada klien yang menggunakan kabel dari hub, nah salah satunya kita ke access point. Kalau misalkan saya tidak mau melalui hub karena memang tidak ada klien yang menggunakan kabel, berarti ini jangan dipakai. Langsung saja dari ini ke sini, ke access point. Nanti settingan access point-nya akan saya upload juga ya, settingan kalau misalkan Bapak Ibu punya bekas Fiber Home atau IndiHome, ataupun misalkan Bapak Ibu membeli access point secara terpisah ya, seperti itu. Jadi nanti si HP ya akan menangkap sinyal bukan dari sini, bukan dari modem ini ya. Menangkap sinyalnya bukan dari modem internet, bukan, tapi akan menangkap sinyalnya nanti ke access point ini yang sudah disetting dihubungkan dengan server. Karena apa? Karena memang hak aksesnya untuk ACMI ada di server ya, untuk ACMI ada di server ya, ada di server. Jadi nanti si HP ini mengaksesnya 192.168.0.212, tidak mengakses alamat IP server. Karena biasanya alamat IP server itu kan 192.168.1 sekian-sekian gitu kan. Kalau ini 192.168.0 sekian-sekian gitu kan, beda kan. Jadi segmennya beda, cuman kelasnya sama, kelas C ya, kelas C seperti itu. Oke, kita next ya. Kita next. Nah, gambaran umumnya seperti ini ya. Gambaran umumnya bahwa dari modem internet, ini modem internet ya, modem internet kita hubungkan ke salah satu. Kalau menggunakan kabel berarti LAN card-nya kan harus dua. Kalau tidak menggunakan kabel, anggap saja ini menggunakan USB yang tadi saya katakan. Berarti hanya untuk menangkap sinyal daripada internet ya, dari modem internet. Kemudian dari server salah satunya yang sudah disetting IP-nya, yaitu setting IP 11199 ya, itu menuju ke hub ya. Karena settingan di VDI-nya kan dari internet disebut dengan NAT, kemudian yang menuju ke klien disebut dengan adapter terbright ya. Nah, otomatis anggapnya seperti ini. Anggap seperti ini.
Jadi dari server ini ke hub. Kenapa pakai hub? Kalau misalkan ada beberapa klien yang menggunakan kabel. Sekali lagi saya katakan, kalau memang tidak menggunakan kabel, tidak harus menggunakan ini. Jadi langsung saja salah satu Ethernet yang menuju ke klien ini langsung saja ke sini, ke access point. Ya, langsung ke sini tanpa harus menggunakan hub. Tapi kalau misalkan ada beberapa komputer yang menggunakan aksesnya atau koneksinya menggunakan kabel, berarti kita harus melalui hub dulu. Jadi dari salah satu LAN yang menuju klien dari server ke hub, dari hub ke access point. Ini untuk access point ini berfungsi untuk membagi sinyal dari jaringan server, ya, bukan dari internet, bukan dari internet, tapi dari server. Nah ini, kalau menggunakan hub, selain dia bisa menggunakan WiFi, maka port-port yang lain yang tidak digunakan ini bisa digunakan untuk PC yang menggunakan kabel, ya, yang menggunakan kabel. Seperti laptop, ini kan laptop ini kan bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan kabel, bisa, ya, menggunakan kabel bisa, kecuali HP. Kalau HP seutuhnya menggunakan WiFi, tidak menggunakan kabel, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan salah. Jadi kalau misalkan mau menggunakan proses pelaksanaan ACMI ini mau menggunakan HP atau wireless, ya, tidak mau menggunakan kabel, ini modem tetap jangan diganggu, ya. Langsung dari modem ke server. Mau menggunakan USB atau LAN card seperti yang saya katakan tadi, yang dari server ini langsung ke sini aja, ke access point. Nanti di access point ini kita setting supaya menjadi localhost dan bisa diakses oleh gadget apapun tanpa harus menggunakan kabel, ya, seperti itu. Itu gambaran kasarnya, ya. Kalau untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan lagi, karena memang ini tutorialnya harus dipercepat katanya, ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan kita diskusi di kolom komentar, ya. Baik, kita langsung saja menuju simulasi langsung di komputer, ya. Oke, kita lanjut. Di sini di komputer saya, di sini saya menggunakan pertama ada WiFi ini untuk NAT tadi, ya. NAT. Di sini NAT menggunakan wireless, ya. Ini ada simbolnya wireless, menggunakan USB untuk akses ke internet. Kemudian untuk lokalnya saya di sini menggunakan satu port LAN saja. Jadi port LAN atau LAN card atau Ethernet hanya satu, kemudian WiFi-nya satu. Yang ini sudah saya sambungkan ke hub, ya. Dan dari hub sudah saya sambungkan ke access point. Jadi tadi dari server, ya, tadi bawa dari PC server, dari PC ini, ya, kita sambung ke hub, ya, ke hub, kemudian dari hub sambungkan ke AP, ya, atau access point. Nah ini sudah saya sambungkan semua, ya, sudah saya sambungkan semua dari PC ke hub, dari hub ke access point. Karena dari hub juga kan ada yang ke access point, ada yang ke PC client, ya, ada yang ke PC client. Oke, kita lihat settingan di ini, ya. Kita lihat di sini. Ini settingan komputer saya untuk port yang menuju ke klien adalah 199 seperti yang tadi dibahas, ya. Jadi
otomatis kliennya jangan ada yang sama dengan 199 atau dengan 212 karena itu adalah yang dimiliki oleh PDI ACMI ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah ada dua koneksi ya, koneksi ke klien dan koneksi ke internet. Oke, kita cek sekali lagi ya, saya lupa. Yang ke klien namanya Realtek PCIe GPE ya. Oke, kita lihat di settingan VirtualBox-nya ya. Network ini yang bright adapter, ini yang menuju ke klien adalah Realtek PCIe GPE. Kemudian adapter 2-nya apakah diaktifkan sudah ya, posisinya NAT ya, NAT. Oke. Setelah itu kita akan coba koneksi ya. Kita akan coba start. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah bisa diakses ya. Kita tutup, ini sudah bisa diakses. Kita minimize saja ya. Kemudian kita coba akses dulu dari server ya. Kita coba akses dulu dari server. Saya akan clear dulu ya. Kemudian kita tulis untuk akses klien berarti 192.168.012 ya, enter. Seperti ini. Ya. Ini untuk akses klien. Kalau untuk proktor berarti kita tambah pengawas ya, seperti itu. Maka di sini sudah ke pengawas. Nah, ini untuk posisi di komputer server. Ini posisi untuk komputer daripada klien ya, klien. Ini berarti alamatnya ini kan untuk klien ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan HP. Apakah setelah disambungkan, setelah server PDI ini aktif, kemudian dicoba di komputer server ini oke ya. Sekarang kita akan coba akses ya, akses dari HP. Kita akan coba ya. Oke, baik. Kita akan coba koneksi menggunakan HP ya, menggunakan HP atau laptop yang menggunakan wireless atau tanpa kabel. Yang pertama kita harus koneksikan dulu ke ini. Tadi di video sebelumnya kan kita setting modem bekas IndiHome dan dinamakan dengan ACMI ya. Ini sudah tersambung ya. Ini sudah tersambung dengan ACMI ya, dengan ACMI. Kemudian setelah dipastikan tersambung dengan access point yang dinamakan ACMI ini ya, kemudian kita langsung buka Chrome di siswa nanti atau yang menggunakan HP. Di sini pasti tidak ada koneksi internet karena memang kita jaringannya lokal host ya, tanpa internet. Kemudian kita tulis di sini 192.168 kemudian 0 kemudian 212. Ini untuk siswa kan? Kemudian enter. Kita coba apakah ini terkoneksi atau tidak. Sudah terkoneksi kan? Jadi ini sudah terkoneksi dengan server ya, sudah terkoneksi dengan server. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan. Ini dikerjakan bukan hanya dengan HP saja, bisa menggunakan laptop ya kalau memang kurang besar ya. Atau bisa menggunakan situs desktop seperti ini ya. Situs desktop seperti ini. Nah, ini situs desktop ya. Jadi silakan menggunakan HP atau semacamnya yang koneksinya menggunakan WiFi. Jadi siswa nanti tinggal login ya dengan username ya, kemudian password yang dimiliki oleh siswa yang terdapat atau yang tertera di dalam kartu siswanya masing-masing. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan bagaimana koneksi ya, bagaimana
cara mengerjakan atau koneksi atau berbagi sumber daya atau menggunakan jaringan wireless atau access point supaya bisa mengerjakan di HP. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.